Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistia. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang latihan soal ujian sekolah matematika kelas 6 SD tahun 2024. Nah, untuk belajar dari video ini, adik-adik sekalian bisa melihat soalnya terlebih dahulu. Oke, ini soalnya kalian kerjakan, kemudian di pause dulu, kemudian play lagi. Bisa masuk ke soal berikutnya, sama seperti itu, di pause, play ya semuanya sampai kalian sudah selesai sampai soal terakhir, yaitu ada 35 soal. Soal ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda, 10 soal isian, dan 5 soal uraian. Jadi di play, pause ya, kemudian nanti kalian bisa lanjutkan ke video pembahasannya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, pencet lagi playnya dan akan kita masuk ke video pembahasannya. Oke, kita masuk ke nomor 1. Nomor 1, hasil dari, sebentar saya ganti dulu ini ya. Kemudian hasil dari 9.000, berarti langsung aja 9.000 dikurang 4.739. Nah, kalau dikurang ini kan 0 nggak bisa dikurang dengan 9, maka pinjamnya ke depan. Jadi 9 dipinjam 0, ini berubah jadi 8, ini jadi 10. Nah, 10 dipinjam lagi nih ke 0 berikutnya, berarti ini 9, ini jadi 10. Kemudian dipinjam lagi, ini berubah jadi 9, dan ini yang terakhir baru jadi 10. Jadi 10 kurang 9, 1. Kemudian 9 dikurang 3, 6. 9 kurang 7, 2, 8 dikurang 4, 4, jadi 4, 2, 6, 1, ditambah 5, 4, 1. Kita dapat 2, ini 0, simpan 1, jadi 8, 4, 8, 0, 2, yaitu jawabannya yang B, bravo. Oke, untuk nomor 2 berikutnya, lihat di sini soalnya ada tanda dalam kurung dan ada negatif, maka harus dibuka dulu kurungnya. Min ketemu min jadinya plus. Ya, jadi soalnya berubah jadi 742 ditambah 192 ditambah 826. Nah, soal seperti ini tandanya sama semua, maka kerjakan dari sebelah kiri. Jadi kita peroleh 742 ditambah 192, susun ke bawah, ini jadi 4, ini 13, simpen 1, 8 tambah 1, 9, 3, 4 tambah 826. Tambah 826, kita peroleh ini 0, 3, simpan 1, jadi 6, kemudian jadi 1760, yaitu yang C. Next, berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Ini adalah FPB. FPB dari 25, 75 dan 150, kita susun ke bawah, bikin tabel 25, 75 dan 150. Nah, untuk mencari FPB syaratnya adalah kita harus bisa bagi ketiga angkanya. Kalau cuma satu doang nggak bisa ya. Jadi harus syaratnya ada 3 angka di sini, maka 3-3-nya harus bisa dibagi. Kita mulai dengan angka yang mana? Kita lihat ini pilihannya ada 5, 10 dan 25 dan 50. FPB kan faktor persekutuan terbesar. Maka kemungkinan mana nih? Kalau ini 50 kita ambil, kita cuma bisa bagi 150. Ya, misalnya sini ambil 50 dibagi, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Yang bisa ini, ya kan? Ini dibagi 3. Nah, ini nggak bisa untuk mencari FPB. Jadi, kalau memulai dari angka yang paling besar, mulailah yang harus bisa membagi ketiga-tiganya. Jadi, kita mulai dengan angka berapa ini? 25. Kita coba angka 25. Ya. 25, lihat 25 dibagi 251, ini jadi 3, ini jadi 6. Nah, maka diperoleh dah ini 25 FPB-nya dengan mudah. Nah, itu kalau cara membagi dengan angka yang besar. Kalau dari angka yang kecil, kita juga bisa mulai seperti ini, 75. Kemudian 150. Kalau adik-adik bingung dengan angka yang besar, bisa langsung dengan angka yang kecil mulainya. Ini 5. 5, 25 bagi 5, 5. 75 dibagi 5 itu 15, ya kan? Kemudian 150 ini 30, maka dibagi lagi dengan 5, 5, 1, ini 3, ini 6, sama hasilnya. KPK nya adalah
FPB-nya adalah ini 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi caranya sama ya. Oke, yuk next berikutnya ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah soal dari apa? KPK, soal ceritanya. Nah, lihat dari ini 4 hari sekali, 5 hari sekali, dan 8 hari sekali. Jadi KPK dari 4, 5, dan 8. Nah, untuk mencari KPK beda dengan FPB. Kalau KPK bisa mulai hanya dibagi 2 dari 3 atau 1 dari 3. Contoh, lihat di sini akan ganjil. Kita mulai bagi dari 5 boleh. Jadi 5. 4 nggak bisa, tetap tulis 4. Ini 1, ini 8. Kemudian dibagi dengan angka yang kecil, 2. Ini 2, kemudian ini 1, ini 4. Dibagi 2 lagi, ini jadi 1, 1, 2, bagi 2 lagi 1, 1, 1. Nah, KPK-nya jadi kita peroleh adalah 5 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 40. Nah, artinya apa sih? 40 hari setelah tanggal 25 April. Itu hari apa dan tanggal berapa? Caranya gimana? Ya, kita lihat di sini dari 25 April setelah 40 hari, artinya dijumlahkan saja cara mudahnya. Jadi 25 tambah 40 adalah 65. Nah, ini kan masih di bulan April. Bulan April itu ada berapa? Banyak hari dalam bulan April itu ada 30. Nah, kita gunakan sebagai pengurangnya. Ini ada 30 April. Maksudnya dalam bulan April ada 30 hari. Jadi kita peroleh 35. Nah, ini kan bulan Mei, setelah April Mei. Nah, di bulan Mei itu ada berapa hari? Ada 31 hari. Ini Mei. Ya. Maka dikurang juga. Jadi tinggal berapa? 4. Setelah Mei apa? Juni. Nah, caranya seperti ini. April, Mei, Juni. Jadi kalian harus hafalkan jumlah hari dalam setiap bulannya. Oke, kita peroleh nomor 4 adalah C. Next, berikutnya nomor 5. Nomor 5. Ya, kita lihat di sini nilai daerah yang diarsir. Ya, dihitung nih, ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Per berapa? Nah, banyaknya ada berapa nih? 6, 7, 8. 6 per 8. Kita lihat 6/8 tidak ada di sini, itu enggak? Di pilihannya tidak ada, maka harus diubah. Kita simplify atau sederhanakan, sama-sama membagi 2. Jadi berapa di sini peroleh? 3/4. Jadi ada jawabannya, yaitu yang B. Yang ini ya, 3/4. Oke, next. Berikutnya nomor 6. Kita lihat kalau ada soal seperti ini, maka yang dijumlahkan hanya pecahannya saja, yaitu 13/20 ditambah 3/4. 27-nya tetap ditulis. 27 ini dalam kurung 13/20 ditambah 3/4. Nah, kita lihat penyebutnya 20. Nah, KPK dari 20 dan 4 adalah 20. Maka kita peroleh 27-nya tetap dihitung. Maka ini penyebutnya jadi 20. Karena kalau sama tetap dia kita tulis 13. Nah, yang berubah tuh yang ini. 4 dikali berapa supaya jadi 20? Maka dikali 5. Yang atas juga wajib dikali 5. Jadi 3 kali 5, 15. Jadi kita peroleh di sini adalah 27, 13 ditambah 15, 28/20. Nah, perhatikan di pilihannya. Tidak ada 27/28. Yang ada 27, 28. Nah, ini nggak ada. Ini pengecoh. Ini pengecoh ya. Jadi mana jawabannya? Nah, maka harus diubah dulu. Yang diubah yang mana? 27-nya tetap. Yang di dalam kurung 28/20 itu berubah jadi 18/20. Ingat cara dari improper fraction ke mixed number atau dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita peroleh 18/20. Nah, ini artinya apa? Artinya sama aja 27 ditambah 18/20. Jadi kita peroleh 28, 8/20. Kita lihat yang 28. Nah, belum ada nih. Ya, ini pengecoh seperti ini. Jadi kalau kadang kalian suka bingung, maka jawabnya pasti yang C, pilihannya kejebak. Ya, lalu gimana? Kita lihat, ini kita simplify lagi.
Jadi ini sama-sama dibagi 4, ini sama-sama dibagi 4 juga. Jadi kita peroleh 28, 8 dibagi 4, 2/5. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, hati-hati ya kalau model soal seperti ini, banyak jebakannya. Oke, next, soal berikutnya nomor 7. Nah, ini ada pembagian pecahan. Kita lihat ada pecahan campuran nih, 2, 5/8 dibagi 3/16. Maka caranya adalah yang pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya seperti apa? Ini dikali 2 dikali 8, kemudian hasilnya ditambah dengan 5. Jadi 2 kali 8, 16. 16 tambah 5, jadi kita dapat 21/8 dibagi 3/16. Nah, ini pembagian pecahan. Caranya gimana? Diubah jadi perkalian. Jadi 21/8 dikali. Nah, kalau ini udah berubah, maka 3/16-nya kita balik atau kita invert the fraction. Dibalik tuh, jadi penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Maka kita peroleh jadi 16/3. Nah, kalau sudah soal seperti ini, jangan dikalikan. 21 kali 16 kemudian dibagi 8 kali 3. Itu susah. Cara mudahnya kita sederhanakan dulu nih. 21 bisa dibagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Ini 7. Nah, step by step. Jadi dapat 7/8 dikali 16/1. Mana lagi yang bisa dibagi? Ini lihat, 16 dibagi 8. Nah, bisa ini dibagi 8, 1. Ini bagi 8, 2. Jadi kita peroleh hasilnya 7/1 dikali 2/1. Maka 7 kali 2 adalah 14. Oke, jadi jawabannya yang B, bravo. Next, soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, kita lihat di sini luas sebenarnya, dan ini adalah skala. Ini adalah lebar denah. Lebar denahnya 5. Kemudian ini panjangnya 9. Nah, untuk mencari luas sebenarnya, jadi kalian harus cari dulu panjang sebenarnya berapa. Ini nanti ketemu dalam meter, karena dimintanya dalam meter kan. Kemudian lebar sebenarnya sama lebar sebenarnya itu juga berapa, nanti ketemu dalam meter. Baru kalau sudah diketahui, baru kalian bisa cari luas sebenarnya. Nanti tinggal dikalikan aja. Ya, bagaimana cara mencari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya? Kita berdasarkan dari skalanya nih. Skala 1/500, artinya adalah ini kita pakai rasio, jadi jarak peta berbanding jarak sebenarnya. 1/500 artinya 1 cm jarak di peta itu mewakili 500 cm jarak sebenarnya. Oke, got it? Nah, kita diminta ini dalam meter jarak sebenarnya, maka kita ubah dulu. 1 cm di peta itu mewakili jarak sebenarnya adalah 5 meter, karena 1 meter kan 100, kalau 500 berarti 5 meter. Nah, maka dengan mudah untuk mencari panjang sebenarnya, ya, panjang di peta berapa? 9 cm, maka panjang sebenarnya berapa? Kalau 1 aja 5, kalau 9 ya 9 kali 5 dong, ya kan? Jadi 45 meter. Nah, berikutnya lebarnya berapa? 5 cm. Maka diperoleh dengan cara yang sama, 5 dikali 5. Jadi kita dapat 25 meter. Nah, sudah diperoleh nih, panjang sebenarnya 45, lebar sebenarnya 25. Maka di sini ini 45, ini 25 kan. Jadi luas sebenarnya ya tinggal dikalikan. 45 dikali 25. Itu berapa? 1125. Jadi yang C. Oke, next. Soal berikutnya nomor 9. Nah, ini soal cerita perbandingan dalam soal cerita perbandingan ya. Jadi caranya kita pakai logika aja. Kita lihat di sini, Pak Cokro pergi ke toko buah segar alami. Di sana ia melihat 6 kg mangga seharga 45.000. Jadi kita bikin perbandingan seperti ini. 6 kilo harganya berapa? 45.000. Nah, yang ditanya, jika ia membeli 20 kg, berapa dia harus bayar? Itu kan tanda tanya. Nah, maka ini dengan mudah kita bisa uraikan. Gimana caranya? Ya 6 kilo aja. 6 kilo harganya tadi berapa? 45.000.
Berarti kita cari sampai 20. Kalau 6 kilo 45. Berarti kalau 12 kelipatannya 6 kilo 45, 12 kilogram berapa? Ya 90 dong, kelipatan kan? Oh, belum sampai 20, maka jumlahkan lagi. Beli lagi 18 kilogram berapa? Oh, berarti tambahin lagi 45, ya 135.000. Nah, lihat, dari 18 ke 20 kita kurang 2 kilogram kan? 2 kilogram berapa? Nah, kita belum tahu. Diuraikan lagi, ya. Jadi 6 kilo itu berapa? 45.000. Berarti kalau 2 kilogram, ayo gimana caranya? Ya kan? Nah, lihat hubungannya 6 ke 2. Ini hubungannya apa? 6 dibagi 3, betul nggak? 6 bagi 3, 2. Nah, dengan cara yang sama, itu enak ke perbandingan. Ini bisa bagi 3 juga. Jadi 45 dibagi 3 adalah 15.000. Jadi kita peroleh 2 kg itu harganya 15.000. Oke. Nah, yang ditanya berapa? 20 kg kan? 20 kg, maka kita pakai yang ini yang terakhir. Nah, jadi ini tinggal dijumlahkan saja. Ini kalau dijumlahkan dapatnya 0, 0, ini 0, 150.000. Dapat nggak? Dapat kan? 20 kg, jadi jumlahnya adalah 150.000 yang bravo. Yuk, next, soal berikutnya, soal nomor 10. Nah, ini soal cerita. Sebuah mobil berangkat jam 6.50 dari Jakarta menuju Bogor dengan kecepatan 60 km per jam. Tiba di Bogor pukul 8.20. Nah, berarti kalian harus cari dulu lama atau waktu perjalanan. Lama perjalanannya berapa? Didapat dari tiba dikurangi waktu keberangkatan. Jadi 08.20 dikurang 06.50. Oke. Nah, dikurangi. Nah, kebanyakan anak-anak akan melakukan kesalahan yang seperti ini. 20 kurang 50, dia akan tulis ini 30. Kemudian 8 dikurang 6, ini 2. Nah, ini salah ya. Ini salah. Caranya gimana kalau pengurangan? Lihat. Berarti 08.20 dikurang 06.50. Lihat, 20 dikurang 50 nggak bisa, maka harus pinjam 1 jam ke depan. Dalam pengurangan jam, maka ini berubah jadi 07. Dipinjam 1 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Berarti 60 tambah 20, 80. Ya, jadi yang dikurangi adalah 07.80 dikurang 06.50. 80 kurang 50 adalah 30. 7 dikurang 6, 1. Jadi 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Nah, kita lihat di sini kecepatannya berapa? 60 km per jam. Kita bisa pakai pemahaman. 60 km per jam itu artinya 1 jam menempuh berapa? 60 km. Nah, ini enaknya pakai cara ini. Jadi kalian nggak harus ngafalin rumus. Repot ngafalin rumusnya nggak? 1 jam 60 km. Yang ditanya apa? 1,5 jam. Sudah ada 1 jam, berarti kurang berapa? Kurang setengahnya jam. Kalau 1 jam 60, setengah jam berapa? Ya 30 dong. Dengan mudah kita peroleh. Berarti kalau 1,5 jam berapa? Ya tinggal dijumlahkan saja. 1,5 jam berarti didapat 60 tambah 30, yaitu 90 km. Oke, gampang kan? Nah, kalau pakai rumus gimana? Nah, sekalian nih yang biasa pakai rumus. Yang ditanya apa? Jarak. Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 60. Waktunya berapa? Dikali 1,5. Ya tinggal dikalikan aja. Berarti 60 dikali, ini diubah jadi pecahan biasa. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2. Ini dicoret jadi 30. Jadi dapatnya 90 km per 90 km. Nah, hasilnya sama kan? Ya, jadi kalian tinggal pilih cara mana yang mudah buat kalian. Mau pakai rumus atau pakai pemahaman, bebas. Yuk, next, nomor 11. Nah, ini sama, masih soal cerita juga. Kita lihat di sini sebuah kereta berangkat 7.20, tibanya 14.50. Jaraknya 6 km. Yang ditanya kecepatan. Nah, berarti kita cari lama perjalanan atau waktu perjalanannya berapa. Waktunya berarti 14.50 dikurang 07.20. Nah, yang ini enak nih, bisa langsung dikurangi, jadi nggak perlu diubah.
seperti soal nomor 10 sebelumnya. Jadi 50 dikurang 20 dapat 30. 14 dikurang 7, 7:30. Artinya lama perjalanan itu 7,5 jam. Adik? Nah, kemudian mau pakai cara pemahaman boleh. Jadi kita lihat yang ditanya 1 jamnya berapa, betul nggak? Itu kecepatan kan? Kecepatan artinya 1 jam berapa kilometer. Sementara yang datanya diketahui 7,5 jam itu menempuh jarak berapa? 675 km. Adik? Jadi 7,5 jam menempuh jarak 675 km. Nah, kalau 1 jam berapa? Ya tinggal dibagi aja. Berarti 1 jamnya, ya kan? Atau logikanya gini, misalnya kalian beli 2 permen. 2 permen harganya 1.000. 1 permennya berapa? 1 permennya berarti 1.000 bagi 2, ya kan? 1.000 dibagi 2. Jadi 1 permennya harganya 500. Itu teorinya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, 7,5 jam, 675 km. Kalau 1 jam berapa? Ya tinggal dibagi aja. 675 dibagi 71/2. Atau ini menjadi pecahan kan? 675 dibagi 71/2. Nah, ini berubah. Kita ubah jadi pecahan biasa. 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. Jadi 675 dibagi 15/2. Atau berubah jadi perkalian 675 dikali, ingat ini yang dibalik, jadi 2/15. 675 dibagi 15 itu adalah berapa? 45. Oke, jadi dari 675 dibagi 15 berubah jadi perkalian, jadi 675 dikali 2/15. Jadi tinggal dibagi nih. 675 dibagi 15 itu dapatnya adalah 45. Ini 45. Nah, 45 dikali 2. Jadi jawabannya adalah 90 km per jam. Ini dia jawabannya ya. C. Oke. Yuk, next. Nomor berikutnya, nomor 12, keliling. Nah, keliling segitiga, ada rumusnya nggak? Nggak ada. Jadi kayak pakai pemahaman. Keliling itu apa sih? Keliling artinya jumlahkan semua sisinya. Sisinya yang mana? Ini nih, ada 3 sisi. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Atau secara mudahnya, konsep itu kan keliling adalah start dan finishnya di titik yang sama. Ya. Jadi ingat, kalau lomba lari itu kan start dan finishnya sama, 1 putaran. Jadi gimana konsep keliling? Jumlahkan semua sisinya. Jadi kita jalan ke sini dulu nih, lihat. Ya, misalnya ini ke sini. Berapa nih? 7. Ya kan? Berarti keliling sama dengan 7. Ditambah, udah selesai belum? Belum. Jalan lagi ke sini berapa? 7. Kan? Ditambah 7. Tambah lagi, sudah sampai finish? Belum. Ya, berarti jalan lagi ke sini. Berapa yang ditempuh? Adalah 10. Oke. 10 di sini. Jadi kita dapat 7 tambah 7, 14 tambah 10 adalah 24 cm. Nah, itu konsep keliling. Ya, next. Nomor berikutnya. Nomor 13. Jari nyaring kubus yang benar ditunjukkan pada gambar. Iya, nomor 1 benar jari nyaring kubus. Nomor 2 iya. Nomor 3 bukan. Jadi jawabannya yang Oke, nah ini kalau jari nyaring kubus kalian bisa latihan sendiri ya, digunting dengan cara yang sama kemudian ditekuk-tekuk. Kalau ada waktu senggang bisa praktek seperti itu. Next, berikutnya nomor 14. Kita lihat luas permukaan. Apa rumus luas permukaan? Luas permukaan rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Atau singkatnya kayak gini nih, pakai probabilita. Jadi 14 dikali 6, 14 kali 8, kemudian 6 kali 8. Dan ingat pakai 2 semuanya. Jadi 2 kali 14 kali 6, kemudian 2 kali 14 dikali 8, kemudian 2 kali 6 dikali 8. Dijumlahkan nanti hasilnya. Oke.
2 kali 14 kali 6 itu 168. Kemudian 2 kali 14 kali 8 itu hasilnya 224. Kemudian 2 kali 6 kali 8 itu adalah 96. Nah, kamu bisa hitung sendiri nanti ya. Kemudian susun ke bawah. Totalnya adalah 488. Oke, atau yang B. Silakan nomor 15. Nah, ini soal konversi satuan panjang. Jadi kalian harus hafal konversinya dulu. 1 meter itu berapa senti? 100 cm. Ini harus bisa, harus ingat 1 desimeter berapa senti adalah 10 cm. Karena konversinya dari ini nih, meter ke dalam senti. DM menjadi cm juga. Nah, jadi hasil akhirnya dalam cm. Jadi dengan mudah kita peroleh 2,3 meter menjadi senti, ya berarti 2,3 dikali 100. Kita dapat 230 cm. Kemudian 25 desimeter berarti 25 dikali 10 kan sama dengan berapa? 250 cm. Kemudian yang sudah dalam centimeter 70, ya berarti ini tinggal dijumlahkan semua. Dijumlahkan 0, ini 15, 1, jadi 550 cm yang delta. Oke, next, berikutnya soal nomor 16. Nah, soal 16 ini adalah volume gabungan. Volume gabungan dari apa? Ini kita lihat, ini adalah yang pertama, ya, bentuknya adalah kubus. Ini volume yang kedua, bentuknya balok. Kita lihat lebarnya 8, tingginya 8. Ini lebar 8, tingginya 8. Nah, ini berapa panjangnya? Dari sini sampai sini berapa? Nah, kita ketahui dari sini sampai sini tuh 16. Ya kan? Kemudian berarti ini setengahnya berapa? Yang ini kan setengah. Ini sama ini panjangnya sama. Nih, lihat. Ini dan ini panjangnya sama. Berarti 16 bagi 2 adalah 8, maka ini juga 8. Maka kita peroleh volume yang pertama adalah kubus, yaitu 8 kali 8 kali 8. Dapatnya adalah 512. Kemudian volume yang kedua kita peroleh 8 dikali 8, tingginya 24. Jadi kita peroleh di sini 1536. Tinggal dijumlahkan. Ini 8, ini 4, ini 0, ini 2. Jadi 2048 cm kubik. Jadi yang mana? Yang delta. Oke, next. Berikutnya. Nomor 17. Nomor 17, kita lihat ini. Koordinat. Koordinat itu adalah dari X, Y. X, Y. Jadi dilihat dulu X-nya dulu. R-nya itu berapa? Lihat. Ini X-nya berapa? 3 nih. Ya kan? Tarik ke atas, kemudian serong ke kiri, ini 3. Berarti X-nya, titik R itu 3,3. Oke, ini titik R. Kemudian titik T. T-nya berapa? Kita lihat juga di sini. Ini T. Tarik ke X-nya dulu. Tarik ke X. Oh, ini 4. 4. Y-nya berapa? Tarik ke sini. Oh, ini minus 4. Minus 4. Kemudian U-nya dengan cara yang sama, X dahulu ya, X, Y. Tarik ke atas, X-nya berapa? Min 4. Y-nya berapa? Oh, di sini min 4 juga. Ini adalah min 4. Jadi yang mana? 3,3, ini betul, 4, min 4, dan min 4, min 4. Jadi jawabannya yang A. Oke, mudah ya. Koordinat, ingat X, Y. Yo, next, nomor 23. Nomor 18. Nomor 18 ini modus dari data di atas. Berarti kalian harus cari banyaknya 32 ada berapa. Kita lihat 32 ada berapa, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada 5. Modus kan yang paling banyak ya, yang paling banyak datanya. 33 ada berapa? Saya ganti warna ya, biar enggak. Kita ganti warna pakai merah. 33-nya ada berapa? Lihat. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 33 ada 6. 34-nya ada berapa? Kita ganti warna. 34 ada nih, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Ada 8 ternyata. Jadi yang paling banyak mana? Yaitu yang C. Ini kan pasti tinggal sisanya. Sisanya berapa nih? 1 doang kan? Oke, jadi kita peroleh jawabannya modusnya adalah 34 karena yang paling banyak frekuensinya itu dia modus. Oke, next, nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah nomor 19. Kita lihat di sini. Selisih pengunjung pada hari Kamis dan Rabu. Cluenya di sini. Rabu dan Kamis yang ditanya selisihnya. Rabu berapa? Nah, Rabu belum ketahuan nih berapa persen. Kamis sudah ada 10%. Nah, total orang yang datang adalah 200 orang. Artinya apa sih 200 orang? Nah, ini jumlah hari Senin, tambah Selasa, tambah Rabu, tambah Kamis, tambah Jumat, itu total seluruhnya adalah 200 orang. Nah, itu maksud dari soalnya. Kalian harus pahami dulu maksud dari soal. Nah, berarti kalian harus cari berapa orang di hari Rabu, berapa orang di hari Kamis. Dan berapa orang nih? Jumlah orangnya ada berapa? Oke. Nah, berarti kalian harus cari dulu. Rabu tuh belum tahu berapa persen. Rabu berapa persennya? Berarti dengan cara, ya total seluruhnya ada berapa? 100% kan? 100%. 100% dikurangi total dari yang sudah ada. Yang sudah ada berapa nih? 15. Dari Selasa 15%, ditambah 20% dari Kamis, ditambah 15%, ditambah 10%. Nah, totalnya berapa? Jadi 100% dikurang ini 50 tambah 10, jadi 60%. 60%, jadi 100 dikurang 60 adalah 40%. Oke, jadi kita dapat di sini Rabunya 40%. Kamisnya berapa? 10%. 10% berapa orang? Ya 10% dari 200. Kalau kita cari, Rabu itu 40%. Jadi 40 per 100 dikali 200. Dicoret, jadi berapa ini? 80 orang. Kamisnya ada 10. Berarti 10 per 100 dikali 200. Jadi dapat adalah 2 kali 10 adalah 20. Nah, tinggal dikurangi selisihnya. 80 kurang 20 adalah 60. Ya. Itu cara pertama. Cara kedua lebih cepat ada nggak? Kita lihat nih. Rabu dan Kamis. Kamisnya 10%, Rabunya 40%. Nih, tanyakan selisih. Ya, selisih dari 40 dan 10. Ya, berarti kalian tinggal kurangi 40% dikurang 10%. Dapat berapa? 30%. 30% dari 200. Artinya apa? 30 per 100 dikali 200. Jadi coret 30 kali 2, 60. Hasilnya sama kan? Tuh. Ya, silakan dipilih cara mana yang paling mudah. Ingat, matematika itu lebih dari satu cara. Ya, jadi kalian tinggal pilih cara yang paling mudah buat kalian yang mana. Oke, next. Berikutnya, nomor 20. Nah, ini grafik garis rata-rata penjualan daging sapi selama 5 bulan. Kita lihat dulu datanya. Ini lihat. Ini 0 dan 50. Berarti di tengah-tengahnya berapa? 25. Kalian harus bisa baca cara tabel ya. Range-nya 50. Berarti tengah-tengahnya tuh 25. Berarti ada 25 tambah 50 tambah 50 tambah 25. Ya, ini berarti sini 75. Di sini berarti berapa? 125. Berarti sini berapa? 175. Di sini berapa? 225. Di sini berapa? 275. Tambah 25 tambah 25 aja. Oke, di bulan Januari ini ada 275. Oke, kemudian di Februari ada 250. Kemudian Maret itu ada berapa? 75. Di April ada 175. Di Mei ada 200, tepat di 200. Nah, jadi rata-ratanya tinggal dijumlahkan saja.
Jadi rata-rata itu caranya adalah 275 ditambah 250 ditambah 75 ditambah 175 ditambah 200. Nah, tinggal dibagi 5. Ya, jadi berapa jumlahnya? Setelah dijumlahkan, setelah dihitung, hasilnya adalah 975. Benar nggak? Kalau benar berarti kemungkinan jawaban kalian benar nih. 975 dibagi 5, yaitu 195. Jadi yang delta. Ya, oke, next. Nomor berikutnya adalah soal rasio atau perbandingan. Soalnya adalah perbandingan umur ibu dan nenek adalah 5:9. Jika jumlah umur mereka adalah 98 tahun, maka selisih umur mereka. Nah, ini sudah saya bantu dengan ilustrasi kotak untuk mewakili ibu. Ibu adalah nilainya 5, maka ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nenek ada 9, maka digambarlah 9 kotak. Artinya apa? Ini untuk memudahkan pemahaman. Jadi jumlah umur mereka berapa? 98 tahun. Nah, jumlah kotaknya ada berapa? Ada 14 kotak. 14 kotak itu bersetara atau senilai 98 tahun. Nah, bisa dipahami pemahamannya? Nah, berarti satu kotaknya berapa? Satu kotak didapat dari 98 dibagi 14, yaitu 7. Ya, artinya satu kotak nilainya 7. Ini 7 semua. Nah, jadi gampang kan mencari berapa jumlah umur ibu dan nenek. Ini 7 semua. Oke, berarti kita peroleh umur ibu jadi berapa? Ya tinggal dikalikan saja. 7 dikali 5, yaitu 35 tahun. Kemudian umur nenek. Umur neneknya berapa? 9 dikali 7, 9 kali 7 atau 63 tahun. Yang ditanya apa? Selisih. Ya berarti tinggal dikurangi selisihnya, yaitu 63 dikurang 35. Berapa? Ini 8 atau di sini jadi 28 tahun. Oke, gimana? Mudah kan? Yuk, next. Nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah bentuk persen dari pecahan. Nah, berarti ini sama aja dikalikan kan? 1/5 dikali 100%. Oke. Nah, cara yang mudah, ini tinggal dikalikan aja. 2 kali 100. Berapa? 2 kali 100 adalah 200%. Kemudian 1/5 dikali 100. Dapatnya berapa? Ini dibagi 2. Dibagi 5. 100 bagi 5, 20. 20 kali 1, 20. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Jadi berapa? 220%. Gampang ya? Yuk, next. Nomor berikutnya, nomor 28. Nah, ini bukan mengubah urutan. Membuat urutan pecahannya dari yang terkecil sampai terbesar. Caranya, kita convert semua menjadi persen. Nah, ini udah persen, 40%. Berarti yang perlu diubah ini. 0,41 itu berarti dikali 100%. Berarti berapa? 41%. Ini persen. Kemudian seperempat. Seperempat berarti sama. Seperempat dikali 100%. Berapa? 100 bagi 4, 25. Jadi 25%. Dan terakhir ini 3/5 dikali 100%. 100 bagi 5 adalah 20, 20 kali 3, 60%. Jadi urutan yang terkecil yang mana? Urutan terkecilnya ini berarti 25%, kemudian yang kedua ini 40%, ini yang ketiga, dan ini yang paling besar keempat. Nah, ditulisnya adalah bentuk soal yang pertamanya nih, bukan 25%. Ya, jadi yang ditulis 1/4, urutannya ada yang mulai dari 1/4, kemudian yang kedua ini 40%. Ya, jadi ikuti sesuai soal. 41%-nya tuh 0,41, kemudian yang terakhir 60%-nya 3/5.
Nah, itu maksud dari soalnya. Gimana? Mudah? Yuk, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 24. Nah, ini skala. Jadi skalanya 1:1.200. Kita pakai pemahaman jarak peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Skala kan itu 1:1.200.000. Artinya apa? Di peta itu 1 cm, jarak sebenarnya itu 1.200.000 cm. Oke. Nah, yang ditanya apa? 6 cm berapa kilometer? Oke. Maka dari skalanya kita ubah dulu nih biar gampang. 1 cm berapa kilometer? Ya kan? Ingat konversinya, 1 km itu setara dengan 100.000 cm. Jadi kalau 1.200.000 cm berapa senti? Ya kita peroleh jadi 12 km. Nah, masuk ke soal nih. Nah, jika kalau dari kota A ke kota B pada peta adalah 6 cm. Berarti kalau 1 cm 12 km, kalau 6 cm berapa kilometer? Gampang kan? Kalau pakai cara pemahaman, nggak pakai cara rumus ya. Jadi berapa? 1, 12. Kalau 6, ya dengan mudah kita peroleh 6 kali 12, yaitu 72 km. Oke, yuk next ke nomor berikutnya. Ini sama soal kecepatan. Maksudnya akan kita menggunakan rumus pemahaman aja ya, nggak pakai rumus maksudnya. Oke, yuk next, nomor berikutnya, nomor 25, ini tentang kecepatan. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam, kemudian berangkatnya 6.50, jaraknya 340 km. Pukul berapa motor tersebut tiba di kota Q? Oke, kita lihat kecepatannya berapa? 80 km per jam. Maka di sini artinya apa? 1 jam itu menempuh jarak 80 km. Ini arti dari kecepatan. 80 km per jam. Artinya 1 jam 80 km. Nah, yang ditanya jaraknya 340 km. Berapa jam di sini? Oke. Nah, pakai logika aja. Kalau 80 km, ini bisa kita balik penulisannya kayak gini. 80 km itu 1 jam. Kalau 340 km berapa jam? Ayo, pakai logika gimana? Nggak pakai rumus. 80, 1. Berarti kalau 340 berapa? Ya kan? Ya berarti pakai pembagian aja. 340 dibagi 80. Kita simplify, 340 bagi 80, sederhanakan, sama-sama dibagi 10, jadi 34. 34 dibagi 4, ini sama-sama dibagi 2, jadi 17 per 4. Ya kan? 34 bagi 2, 17, 8 bagi 4, 8 dibagi 2, 4. Ya. Kemudian dengan mudah diperoleh ini jadi 4, 1 per 4. Dapatnya dari mana nih? Lihat, 17 dibagi 4. 17 bagi 4, 4. 4 kali 4, 16. Sisanya berapa? 1. Jadi 4, 1 per 4 jam. 4, 1 per 4 jam itu adalah 4 jam. Per 4 jam berapa? 15 menit. Jadi 4, 15. Nah, yang ditanya tibanya pukul berapa? Berangkatnya pukul 06.50. Jadi tibanya 06.50 ditambah lama perjalanannya berapa? 04.15. Dijumlahkan. Jadi ini 15, ini 6, ini 10. Jam 10.65. 10.65 kan nggak ada. Karena 65 sudah masuk 1 jam berikutnya. Berarti ini berubah jadi 1 jam berikutnya tambah 10. Jadi 11. Oke, 65 dikurang 60. Jadi 11.05. Jadi tibanya pukul 11.05. Ini waktu tibanya. Oke. Yuk, next. Nomor berikutnya, nomor 26. Dewi memiliki kain sepanjang 4,5 meter. Kain tersebut akan digunakan untuk membuat 2 taplak meja dengan ukuran yang sama.
Jika tiap taplak meja memerlukan kain sepanjang 158 cm, sisanya berapa? Oke, berarti ini ada kain 4,5 meter. Ya, kita lihat ini dalam cm, maka diubah. 1 meter kan 100, jadi kalau 4,5 dikali 100, kita peroleh 450 cm. Nah, dari 450 cm ini mau dibuat 2 taplak dengan ukuran yang sama. Kayak gini jadi logikanya. Tuh. Panjangnya berapa nih? 158, sama 158. Berarti ada sisanya dong. Ya kan? Ini sisanya berapa? Gimana caranya? Ya secara matematika berarti 450 dikurang ini kan total dari 158 ditambah 158. Ini sisanya. Jadi kita peroleh 450 dikurang 158 dikurang 1. Ya, jadi diperoleh sisanya 450 dikurang 158 tambah 158. 158 tambah 158 itu adalah 316. Nah, 450 dikurang 316 adalah 134 cm. Jadi ini sisanya 134 cm. Oke, next, nomor berikutnya adalah keliling dari sebuah bangun lingkaran. Nah, cuman nih lingkarannya kan nggak full. Lingkaran full itu kita review sebentar. Keliling lingkaran yang full itu berarti kan V dikali D, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau bentuknya seperempat lingkaran, kalau full kan kayak gini. Ini full. Berarti kalau seperempat lingkaran, ini dari ini kan? Dari fullnya nih yang tebal. Oke, ditambah dengan ini, tambah ini lagi. Maka keliling seperempat lingkaran itu ya akan diperoleh seperempat V dikali D ditambah dengan D diameter. Kenapa? Karena gini penjelasannya. Kenapa ditambah dengan diameter? Ini lihat, ini adalah seperempat lingkaran nih. Nah, totalnya adalah ini, seperempat V kali D. Nah, kan belum selesai nih, masih ada ini sama ini. Tuh nggak? Nah, ini dan ini adalah jari-jari nih. Ini R. R tambah R adalah D. Ada? Jadi, konsep dari keliling, start dan finishnya harus yang sama. Ini start, ini finish kan? Oke. Logikanya seperti itu. Oke, maksudnya apa? Lihat, misalnya kita berjalan dulu mengelilingi ini. Nah, keliling ini adalah ini, seperempat V dikali D. Kemudian sampai lagi ke sini, ini adalah R. Udah finish belum? Belum, maka lanjut lagi ke sini. Nah, ini kan R ditambah R dapatnya D diameter. Nah, seperti itu ya logikanya. Maka kalau sudah paham, baru kita bisa hitung. Jadi tinggal dimasukkan seperempat dikali V-nya berapa? 22/7. Diameternya berapa? Ini lihat, jari-jarinya 7, diameternya pasti 14 dikali 2. Ini tambah 14. Maka dengan mudah diperoleh, ini simplify aja, sederhanakan 4, 22, sama-sama dibagi 2. Ini 11, ini 2. Jadi 1/2 dikali 11/7 dikali 14. Ditambah 14. Oke, lalu berikutnya, simplify lagi nih. 14 bagi 7, 2 langsung ya. Ini 1. 7 bagi 7, 1. Kemudian 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal 1 kali 11 dikali 1. Jadi kita dapat 11 ditambah, ini 14 ya. Tambah 14. Jadi sama dengan 25. Oke. Next, soal berikutnya adalah soal volume dari piramida atau 5 segi 4 ya. Jadi volumenya adalah, ini harus hafal rumus, 1/3 dikali panjang kali lebar kali tinggi. 1/3 lebarnya berapa? 17 kali 17, tingginya berapa? 21. Jadi kita dapat di sini. Nah, ini lihat, jangan dikalikan dulu.
ada yang bisa disederhanakan, ada nih 21 dan 3, dapatnya 7. Jadi kita peroleh 17 kali 17 dikali 7. 17 kali 7 itu hasilnya 289 dikali 7. Ini sama dengan hasil akhirnya adalah 2023 cm kubik. Kalian bisa susun ke bawah ya. Ini biar cepat aja. Jadi langsung. Oke, next berikutnya ini mencari median dari data di atas. Nah, cara cepat yang saya ajarkan. Caranya gimana? Median kan nilai tengah dari banyaknya data. Nah, kita berarti kalian harus cari tahu jumlah siswanya atau banyaknya data adalah 5 tambah 2 tambah 12 tambah 6 tambah 25. Nah, ini datanya ada 50. Berarti mediannya ya itu ada di antara data 50 bagi 2. Cara gampangnya gini, 50 dibagi 2 itu berapa? 25. Nah, berarti mediannya karena nilainya genap, berarti median tengah-tengahnya tuh ada di antara data ke 25 sama data ke 26. Jadi kamu cari dulu data ke 25 berapa, data ke 26 itu berapa. Nah, untuk mencari data ke 25 dan 26 kalian harus paham maksudnya nih jumlah siswa. Nilai ujian 60, jumlah siswa 5. Ini berarti data dari 1 sampai 5 itu 60. Berikutnya 70 sampai 70 nilainya, siswanya 2. Artinya apa? Data ke-6 dan ke-7 itu adalah 70. Berikutnya, berarti ini data ke 18, data ke-8, 5 tambah 7 berapa? 5 tambah 2, 7, tambah 12, 19. Ini berarti data dari 8 sampai 15. Got it? Nah, ini berarti data dari 20 sampai 25. Nah, lihat sini. Data 20 ke 25 ada di sini, di 90. Berarti data ke 25 itu 90. Nah, ini 100 orang ada 25 siswa. Artinya data ke 26 sampai 50. Nah, bisa dipahami, data ke 26-nya adalah 100. Nah, kalau sudah paham ini, dengan mudah kita peroleh mediannya itu adalah 90 tambah 100 dibagi 2, kan tengah-tengah. Jadi 190 dibagi 2, maksudnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah 95. Oke, next. Soal berikutnya adalah tentang koordinat kartesius. Masih ingat koordinat kartesius itu mulai dari x, y. Oke. Nah, untuk menggambar titik A, A-nya 0,6. 0 berarti nggak bergerak di sini 0. Y-nya 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, di sini berarti lewat. Ini adalah A. Karena lebihnya ini 5 nih 6. Jadi titik A-nya di sini. Oke. Titik B 5,-4. X-nya berarti 5. Ini 5. Min 4 berarti ke bawah. Ini 5 kan? Min 4 ke bawah berarti ke sini. Nah, ini dia min 4 sampai sini. Ini berarti adalah titik B. C, min 1,5. X-nya min. Oh, ini min. 5. Y-nya positif 5. Oh, berarti di sini. Ya. Ini adalah C. Karena ini 5 sampai sini 1. D-nya min 4,2. X-nya min 4. Oh, ini dia. Y-nya 2. Berarti ke atas. Naik ke atas. Nah, ini. Ini adalah D. Oke. Jadi, ketemu. Ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Oke. Gampang ya. Ingat aja. Pokoknya aturannya ini. X, Y. X-nya dulu baru Y. Next. Nomor 31. Nah, ini ada soal. Ada 2 buah ukuran botol. Mohon bacanya lebih teliti. Ini ada 2 ukuran botol. Botol itu terdiri dari 1,5 liter ya, dan 600 ml. Ini ukurannya. Oke. Nah, jumlahnya kita lihat nih. Yang 1,5 liter itu 25 botol.
Harganya berapa? Harganya 6.000. Tuh. Ya. Yang berikutnya yang 600 ml. Ini 600 ml itu dia ada 10 botol. Harganya berapa? 4.000. Yang ditanya jumlah uang yang diperoleh toko tersebut jika semua botol habis terjual. Berarti ada 25 botol. 25 botol ukuran 1,5 liter, harganya 6.000. Ini butuh ketelitian bacanya. Jadi 25 dikali 6.000. Kita peroleh hasilnya adalah 150.000. Kemudian yang 600 ml nih, 600 ml itu ada berapa? Ada 10 kan nih dia, 10. Harganya berapa? Ini dia nih, 600 ml dijual dengan harga 4.000. Jadi 10 dikali 4.000. Jadi kita peroleh di sini 40.000. Jadi totalnya uang yang diperoleh ya 150 tambah 40 ya 190.000 rupiah. Oke, gampang kan? Ini butuh ketelitian saja. Next, nomor 32. Nah ini agak sedikit analisa ya, karena jelaskan jawabanmu. Ya, karena ini masuk soal uraian. Jadi seorang pedagang kain mempunyai 50 meter kain. Ia jual pada hari Senin 10,3/4 meter nih pada hari Senin. Kemudian hari Selasa ia jual 25,75 meter. Nah, pada hari Rabu, seorang pembeli datang ke toko tersebut ingin membeli kain sepanjang 14 meter. Apakah pedagang tersebut dapat menjual kain sepanjang 14 meter? Nah, berarti harus dicari kan? Setelah hari Senin dan Selasa dijual, sisanya berapa? Betul nggak? Total yang pertama kan ini 50. Berarti total kain mula-mula dikurangi yang sudah terjual. Jadi kita dapat di sini sisanya itu adalah 50 meter ya, kain mula-mula dikurangi dengan total yang sudah dijual, yaitu hari Senin 10/3/4 ditambah dengan 25,75 meter. Nah ini biar mudah kita ubah ke dalam desimal saja. Jadi 50 meter dikurang ini 10/3/4 adalah 10,75. Hitung sendiri ya, 3/4 convert ke desimal itu 0,75 tambah 25,75. Ini meter. Jadi 50 meter dikurang ini 10,75 ditambah 25,75 itu totalnya adalah 13,5. 36 bukan. 36,5 meter. Maksudnya sisanya tadi. Sisanya 50 kurang 36,5 adalah 13,5 meter. Dapatnya dari mana nih yang bingung nih? Lihat. 50 0 dikurang 36,5. Lihat, ini 50. Jadi kalau soal bilangan bulat untuk menjadi desimal tinggal ditambahkan 0 aja koma belakang. Nah 0 dikurang 5 nggak bisa, pinjam ke depan. Nah pinjam ke depan 0 nggak bisa, maka pinjam yang paling depan. Ini berubah jadi 4, ini jadi berapa? 10. Nah baru bisa tuh 10 dipinjam. Ini jadi 10-nya berkurang jadi 9, ini jadi 10. 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 6, 3. 4 dikurang 3, 1, jadi 13. Nah komanya tinggal ngikutin 13,5. Jadi sisanya hanya 13,5 meter. Sedangkan pembeli tersebut mau belinya 14 meter. Cukup nggak? Ya kan? Bisa nggak pedagang tersebut dapat menjual kain? Ya tidak bisa. Jadi jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sisa kain ini harus ditulis. Kan ada tulisan nih, jelaskan jawabanmu. Sisa kain hanya 13,5 meter. Ya. Sedangkan pembeli butuh
meter. Jadi kurang berapa? Kurang setengah meter, kurang panjang 0,5 meter. Ya nggak mau lah pembelinya, ya kan? Dia butuhnya 14, adanya cuma 13,5. Oke, yuk next ke nomor berikutnya 33. Nah ini luas gabungan. Kalian harus perhatikan dulu, gabungan bangun datarnya itu ada dua, yaitu yang pertama ini persegi panjang, yang kedua adalah setengah lingkaran. Luas persegi panjang apa rumusnya? Yuk, panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 50, lebarnya 40. Jadi dapat 50 kali 4, 2000. Kemudian luas setengah lingkaran. Setengah lingkaran, jangan lupa setengah lingkarannya ya. Luas setengah lingkaran apa? Setengah kali V kali R kali R. Kebanyakan anak-anak lupa pakai setengah. Setengah dikali V, V-nya berapa? Kita lihat. Ini diameternya kan 40, karena ini diameter, sama seperti ini, 40. Nah, jari-jarinya berapa? Ya setengahnya dong, 40 dibagi 2, berarti 20. Berarti setengah kali 3,14 kali 20 kali 20. Nah, kita bagi 2 nih. Ini jadi 10. Jadi kita peroleh 3,14 dikali 10 dikali 20. Oke, jadi sama aja 3,14. Nah, ini kita ubah bisa kayak ini. 10 kali 20 kan 200. Penulisannya kita ubah jadi gini, 100 dikali 2. Nah, biar mudah nih. 3,14 kali 100 itu apa? 314. Baru dikali 2. Jadi berapa? 628 cm square. Ini jangan lupa juga cm square. Jadi luas total gabungannya berapa? Ya tinggal dijumlahkan. 2000 ditambah 628. Jadi kita dapat 2628 cm square. Oke. Got it? Yuk, kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 34. Nah, kita lihat ini soal apa? Soal cerita FPB. Jadi ini sama aja kalau soal seperti ini, itu soal FPB, soal cerita FPB. Kita lihat, nah tentukan banyak kelompok. Banyak kelompok itu berarti FPB. Kita disuruh mencari FPB dari ini, 60, 120, dan 150. Pakai cara tabel aja. Jadi di sini kita peroleh 60, kemudian 120, kemudian 150. Masih ingat penjelasan di awal FPB, kita boleh bagi dengan angka yang paling gede ya, cuman syaratnya harus bisa dibagi ketiga-tiganya nih, 60, 120 dan 150. Berapa angka pembagi untuk 60, 120 dan 150? Adalah bisa 30 kan. 60 bagi 30 dapat 2, 120 bagi 30 4, 150 dibagi 30 adalah 5. Oke, kadet ketemu langsung FEB-nya. FEB-nya berapa? Yaitu 30. Nah, ketemu nih. Jadi berapa banyak kelompok? Adalah 30 kelompok. Berapa banyak anak usia 7-9 tahun? Nah, 7-9 tahun kan ini 60. Nah, tolong kamu perhatikan nih, menulisnya berurutan biar nanti dengan mudah kita bisa peroleh. 7-9 60, kemudian 10-12 120 orang, kemudian 13-15 150 anak. Maka tentukan banyak anak 7-9 ya. Ini berarti jawabannya 2, lihat, 4, 5, 2, 4, 5. Gampang kan? Ini 2 anak, ini ada 4 anak, ini ada 5 siswa atau anak. Oke? Nah, di sini ada berarti 30 kelompok. Jangan lupa ditulis kelompoknya. Ya, oke, next berikutnya ke soal terakhir. Soal terakhir yaitu soal nomor 35. Nah, kita lihat di sini. Di sini untuk bikin, buatlah diagram batang dengan data 90,
150, 120, 180. Nah, ini untuk memudahkannya disediakan tabelnya seperti ini. Nah, yang kalian perhatikan adalah lihat dari 90 ke 150, 120, 180. Ini range-nya berapa? Nah, untuk mengetahui range-nya, kalian bisa hitung banyaknya yang sudah disediakan. Ini ada berapa nih? Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat nih datanya, 120 dibagi 10 bisa 18. Tapi kalau kita bikin di sini 18, ini berarti 36 dan seterusnya, itu akan sangat sulit saat menggambar 90-nya gimana. Tuh. Nah, berarti kamu bisa lihat range-nya. Range yang paling mudah apa? Kita bisa coba-coba. Jadi bukan 18. Ya, kalau ada soal seperti ini, kamu lihat di sini kan tadi ada 10 kotak. Berarti kalau 10 kita bisa pakai range, misalnya di sini kita mau 10. Kalau 10 ini berarti 20, ini 30 dan seterusnya sampai atas nggak cukup sampai 180 karena ini totalnya adalah 40, 40, 50, ini 60, 70, 80, 90, 100. Kurang kan? Nah, kadet range-nya bukan 10 berarti. Nah, range itu harus sama terus, berarti bukan 10. Berarti berapa? Nah, kalian harus coba-coba. Kira-kira yang mana yang paling mudah? Ini bisa 20. Ya, bisa 20. Kalau 20 kita coba range-nya 20, maka di sini adalah 20, ini 40, ini 60, di sini 80, ini 100, ini 120, ini 140, ini 160, 180 sampai 200. Nah, kalau range 20 kan maka dengan mudah kalian bisa gambar 90. 90 dapat ya ini antara 80, berarti 90 itu ada di sini kan tengah-tengahnya. Nah, gini aja lebih enak. Nah, ini berarti tahun 2021. Oke. Next. Berikutnya 150 berarti ini antara ini. Nah, ini dia. Nih. Oke, ini tahun 2022. Oke, next berikutnya yang 120 ya, 120 tepat di sini berarti. Nah, ini dia. Oke. Ini tahun 2023. Kemudian berikutnya 180 ya berarti di sini. Oke, kadet. Nah, dengan mudah kita peroleh seperti ini. Lebih rapi gambarnya kan. Oke, ini 2020. Ini 2022. Ini 2023. Ini 2024. Oke. Ya, cukup sampai di sini. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Yang utama sih tolong subscribe ya, biar saya lebih semangat mengerjakan soal berikutnya atau membuat video-video berikutnya ya. Tolong di subscribe jika memang kalian mendapat manfaat dari hasil menonton video ini. Kalau nggak dapat manfaat, ya nggak usah di subscribe. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.